tugas rekan dosen hari ini masih ngerasa bener-bener tridharma? Atau diam-diam udah berubah jadi multidharma nih? Harusnya kan ngajar, neliti, mengabdi. Tapi itu teorinya. Nah, praktiknya, kenapa rasanya pekerjaan dosen gak pernah selesai-selesai sih? Kayak ada terus gitu, ngalir terus kayak sungai. Dan yang lebih ngekhawatirin itu, apakah kita masih bener-bener kerja sebagai akademisi atau justru udah keseret jadi pekerja administratif penuh waktu? Nah, menarik nih kita bahas. Fenomena multidharma, realita dosen dalam beban kerja yang ekstrim. Ini kita bahas berdasarkan keluh kesah dan yang sering banget kita temuin di keseharian rekan dosen. Kalau ada yang kurang pas atau nggak sesuai, bisa langsung koreksi di kolom komentar ya. Istilah tridharma sebenarnya jelas banget ya rekan dosen. Di pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi dalam praktik sehari-harinya, definisi ini nih udah mulai kegeser. Bukan karena berubah secara regulasi ya, tapi ya karena emang realita kerjaan yang terus-menerus bertambah tanpa batasan yang jelas. Nah, gini deh, biar paham sebenarnya ya rekan dosen, dari tridharma ke multidharma. Secara teori, pekerjaan dosen emang kelihatan sederhana, tapi coba kita lihat realitanya gimana. Pagi ngajar di kelas, siang rapat prodi atau akreditasi, sore bimbingan skripsi, malam koreksi tugas sama ujian, tengah malam masih nyusun proposal hibah, bahkan subuh masih ngerevisi artikel jurnal. Dan ini tuh belum termasuk nyusun atau revisi RPS, input nilai ke sistem, apalagi sampai jadi panitia kegiatan kampus dan ngehadirin rapat yang sering banget gak produktif. Di titik ini nih, mulai muncul fenomena yang gak pernah tertulis secara resmi, apalagi kalau bukan multidharma. Bukan 3 peran, tapi belasan peran dalam satu waktu. Masalahnya bukan cuman banyaknya kerjaannya, tapi nggak ada batasan yang jelas antara tugas inti sama tugas tambahan. Ini yang ngebuat dosen ngejalanin hampir semua fungsi di kampus, mulai dari akademik bahkan sampai operasional. Administrative overload. Kalau ditelusurin lebih dalam, beban terbesar rekan dosen hari ini bukan cuma aktivitas akademiknya, tapi juga beban administratif yang masif. Sebagian besar waktu produktif justru habis buat ngumpulin bukti kinerja, nyusun laporan kegiatan, ngejar kelengkapan dokumen, ngunggah data ke sistem sister, terus mastiin BKD nggak bermasalah. Ironisnya, waktu buat ngebaca jurnal berkurang, waktu buat riset makin sempit, bahkan waktu buat mikir secara mendalam aja hampir nggak ada. Terus yang kesisa apa? Ya kerja, dokumentasi, upload, revisi, deadline. Di sini nih terjadi pergeseran yang cukup fundamental. Dari akademisi yang harusnya berpikir, jadi operator sistem yang terus-menerus nginput data. Dan ini bentuk kelelahan yang nggak selalu terlihat di umum, tapi sangat nyata adanya dirasain sama rekan dosen secara langsung. Setuju nggak? Terus, apa sih yang harus dilakuin kalau udah kayak gini? Restrukturisasi dan proteksi diri untuk mengembalikan tridharma. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarin, takutnya bahaya buat kelanjutan profesi yang satu ini, ya nggak rekan dosen? Bukan cuma waktu aja loh yang terkikis, tapi juga identitas dosen sebagai akademisi. Karena itu nih, diperluin banget upaya buat ngembaliin fokus dan ngelindungin diri dari overwork yang sistemik. Kayak gimana sih? Nah, jadi ini berdasarkan sharing yang bisa kita kasih ya ke rekan dosen, dan bisa disesuaikan kembali kalau ada yang kurang pas, bisa langsung dikoreksi juga di kolom komentar. Menyusun ulang prioritas berbasis core value tridharma. Jadi, nggak semua pekerjaan punya dampak yang sama ya, dan perlu banget ditekanin nih soal ini. Tapi masalahnya itu banyak banget rekan dosen memperlakukan semua tugas sebagai sama pentingnya, ya nggak rekan dosen? Dari sinilah perlu banget perubahan cara berpikir. Buat mana sih yang harus diprioritasin? Contohnya, mengajar berkualitas kah, publikasi riset, atau pengabdian yang berdampak. Sementara buat tugas administratif, cukup memenuhi standar minimum atau compliance aja. Pesan penting yang sering banget dilupain itu, karir akademik rekan dosen itu nggak dibangun dari jumlah rapat yang dihadirin, tapi dari kualitas karya yang rekan dosen hasilin. Artinya apa? Ya, jadi bukan semua tugas harus dikerja secara maksimal ya. Artinya, beberapa emang cukup buat diselesain secukupnya aja. Proteksi diri dan reorganisasi beban kerja. Masalah multidharma nggak bisa diselesain cuma dari individu, tapi individu tetap bisa ngelakuin proteksi diri. Di level individu, contohnya gini,
Gunain teknik time blocking, misal hari khusus riset tanpa gangguan. Terus bisa juga buat sistem otomatisasi, template RPS atau penilaian juga yang lainnya. Berani juga buat mengatakan tidak. Dan ini cukup sulit ya rekan dosen untuk tugas-tugas tambahan yang dirasa nggak strategis. Karena setiap iya yang rekan dosen ucapin adalah waktu yang rekan dosen ambil dari fokus utama. Yuk, kita lanjut ke level institusi yang bisa dimulai dari dorong distribusi kerja yang lebih adil, libatin tenaga pendidik untuk urusan administratif, juga kurangin ketergantungan pada dosen untuk pekerjaan teknis. Karena kalau semua pekerjaan ditarik ke dosen semua, yang hilang ya bukan cuma waktunya, tapi kualitas akademik itu sendiri. Nah jadi, apakah rekan dosen hari ini masih ngejalanin Tridharma atau sebenarnya udah kejebak di Multidharma? Jawabannya masih hitam putih ya mungkin. Cuman satu hal yang jelas nih, beban kerja dosen hari ini udah ngelewatin batas idealnya. Maka langkah pertama nggak langsung kerja lebih keras, tapi berhenti dulu sebentar buat evaluasi apa yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita. Karena pada akhirnya yang dinilai itu bukan seberapa sibuknya, tapi apa kontribusi keilmuan yang ditinggalin. Like kalau setuju. Dan komen, apa yang selama ini nyita banget sih waktunya rekan dosen, atau apalagi yang perlu dibedah selain Multidharma ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.